Halo, saya Ika Sugiono, putri sulung dari almarhum Bapak Sugiono yang orang kenal sebagai violis di Keroncong. Saya terlahir dari keluarga yang boleh dibilang kental darah seninya. Ibu saya Nyomantarti, asli Tulen Singaraja Bali. Bapak asli Magelang. Bapak dan ibu itu ketemu di satu momen di satu orkes keroncong dulu, orkes keroncong pertama di Jakarta kalau nggak salah ya, namanya Orkes Keroncong Tetap Segar, pimpinan Bapak Jenderal Bernadi. Ibu saya di sana sebagai backing vokal, kalau bapak sebagai violis keroncong. Konon ibu itu dulu adalah jebolan dari bintang radio mewakili Nusa Tenggara dan Bali. Nah, ketemu di Orkes Keroncong Tetap Segar itu, menikahlah bapak dan ibu, dan lahirlah saya. Saya dibesarkan oleh bapak yang memang untuk ukuran saya sebagai putrinya termasuk yang sangat idealis di dalam keroncong. Kenapa saya bilang idealis? Karena walaupun selain di keroncong, bapak itu sebenarnya juga bermain klasik. Jadi kami besar dan hidup dari gesekan tangan beliau yang kalau di regulernya itu sebenarnya bapak di klasik, musik klasik. Tapi kalau sudah di keroncong, ya boleh dibilang sangat idealis ya. Mati-matian istilah kalau di mana ada tabuhan, mau jauh mau deket didatengin hanya untuk keroncong. Bapak juga sempat memimpin satu orkes namanya Duta Ibu Kota. Duta Ibu Kota itu dulunya ngiringin peserta-peserta bintang radio di tahun 80-an kalau nggak salah. 80-an itu peserta bintang radio jumlahnya tuh nggak kira-kira ratusan. Jadi seleksi itu nggak cukup satu hari, 1, 2, 3 hari seingat saya. Nah, entah gimana ceritanya, awal mulanya saya juga kurang tahu. Setiap ada bintang radio, rumah kami ramai didatangi peserta. Padahal bapak sendiri nggak pernah, artinya ayo kita mau belajar, nggak gitu. Mungkin dari mulut ke mulut ya, yang mau belajar keroncong sama bapak. Karena bapak sendiri setahu saya di otodidak, nggak khusus belajar sama orang, setahu saya ya. Atau mungkin saya yang kurang tahu benar itu. Jadi bapak itu bertahun-tahun mengiringi bintang radio sampai singkat cerita ada beberapa murid yang datang ke rumah, di rumah kami yang sangat mini. Jadi kalau peserta latihan udah mulai beberapa yang datang banyak dan bisa nampung, sampai ada yang di dapur belajar sama ibu. Saya ingat banget zaman sekolah. Nah, di situ bapak juga nggak tanggung-tanggung kalau ngajarin teman-teman yang pengen belajar keroncong gitu ya. Memang bapak tuh terkenal ada sadisnya kalau dalam belajar gitu, terutama di keroncong ya, mau di musik atau di vokal gitu. Bahkan ada yang sempat dibikin nangis karena saking nggak tahan denger kata-katanya bapak yang pedes gitu. Mohon maaf ya yang sempat tersakiti teman-teman nyanyi atau teman-teman musik yang sempat bekerja sama-sama bapak. Mohon maaf kalau sempat ada yang tersakiti sama kata-katanya beliau yang terucap gitu ya. Karena itulah beliau gitu. Keras ilmunya, tapi ya dirasakan teman-teman yang pernah belajar entah musik entah vokal itu sangat bermanfaat sekarang gitu. Di musik pun beliau begitu. Apalagi kalau sudah mulai rekaman. Ada satu acara di TV itu Aneka Keroncong atau Irama Keroncong, itu pernah bapak beberapa kali Duta Ibu Kota mengisi di acara itu gitu ya. Ada beberapa yang kalau sudah ini pembelajaran juga ya, kalau sudah baca aransemen beliau terbata-bata, artinya tidak benar-benar menguasai notasi, not baloknya itu, waduh,
parahnya bukan kepalang. Kalau ingat tuh, aduh, kadang-kadang saya zaman itu suka nungguin rekamannya kan, jadi aduh kasihan dimarahin teman-teman musik. Tapi ya gimana, buat kemajuan diri masing-masing gitu ya. Udah kenyang lah istilahnya kalau udah bapak. Ya itu, bapak tuh disiplin dalam hal maunya teman-teman musik ya di keroncong tuh, ayo udah belajar notasi, apalagi not balok tuh penting. Jadi satu saat nggak hanya di keroncong, juga berguna kalau kamu terjun di musik yang lainnya gitu. Itu ada beberapa yang udah istilahnya korban dimarahin sama bapak tuh udah ada gitu ya. Tapi ya mereka merasakan ilmu yang diberikan itu ya ada untungnya buat diri sendiri juga gitu. Bapak juga pernah ngisi di satu acara TVRI yang namanya Gita Pusaka. Gita Pusaka itu satu-satunya acara yang kalau untuk di keroncong zaman dulu tuh puncaknya gitu. Kalau dulu kan ada keroncong remaja, irama keroncong, aneka keroncong. Nah puncaknya itu kalau udah bisa ngisi Gita Pusaka gitu ya. Di situ yang biasa mendapat tugas mengaransemen lagu biasanya cuma 3 orang setahu saya. Mbah Ahmad Sunardi, Kang Mas Didi SSS, sama Bapak. Itu 3 orang setahu saya, walaupun kadang ada yang suka diberi tambahan ke pemain yang lain gitu ya. Tapi uniknya Bapak saya itu kalau sudah membuat aransemen, misalnya Mbak Ahmad dikasihnya hari ini nih, kalau kita nih maunya ya kayak Mbak Ahmad juga maunya, misalnya ada berapa lagu, 5 atau 7 lah mungkin, 5 atau 7 gitu, atau paling banyak 5 kayaknya. Itu maunya dicicil dari sekarang nih gitu, dicicil dari sekarang, besok sih jalan. Kalau Bapak nggak bisa gitu, Bapak bisa keluar ide tuh kalau sudah menjelang hari H rekaman. Kalau misalnya mau besok rekaman, itu sekarang baru keluar, atau di detik terakhir mau berangkat itu baru keluar idenya. Nah itu yang kadang-kadang bikin Mbak Ahmad deg-degan. Aduh Giono gitu. Kalau Mbah tuh Mbak Ahmad saking saya manggilnya aduh Giono. Tapi itulah Bapak. Ya mungkin orang beda-beda ya. Daya ide yang keluarnya itu ada yang bisa dicicil jauh-jauh hari, ada yang mendesak kayak gitu. Kalau Bapak tipenya kayak gitu. Dari itu saya bisa ambil kesimpulan kalau Bapak tuh memang tipe orang yang kalau saya bilang cukup cerdas ya, cenderung jenius untuk kekurangan seorang Sugiono yang tidak hanya di keroncong, karena beliau juga di klasik juga kan gitu ya. Kepada keroncong, kalau untuk keroncong apapun itu dibelain lah istilahnya, termasuk untuk dia memikirkan teman-teman yang istilahnya nggak pengen keroncong itu direndahin sama orang di luar sana, apalagi dalam urusan honor istilahnya, itu nggak mau Bapak. Jadi kalau ambil job, terima job, Bapak pasti akan kasih harga yang di luar nalar yang orang keroncong bilang gitu. Karena Bapak perhitungannya apa? Dia harus kostum diperhitungin, dia nggak mau yang ecek-ecek. Kedua, alat, segala alat itu ya perhitungannya ya, yang sewa juga harus ada biayanya juga kan. Terus alat angkut untuk sewanya itu juga dia perhitungkan yang sampai sekecil-kecil itu gitu. Makanya setiap ada job tuh Bapak selalu keterbukaan. Saya belajar banyak dari beliau tentang keterbukaan. Artinya gini, kalau dapat job, dia akan bilang ke teman-teman, anak buahnya tuh akan bilang, nah ini loh ada job sekian, kalian dapat sekian, saya kebagian sekian, kalau mau diambil, kalau enggak nggak apa-apa. Itu yang berapa kali saya dapat dengar sendiri ya, maksudnya Bapak tuh keterbukaan sama teman-teman, jadi nggak ada yang ditutupin supaya nggak ada pikiran yang gimana-gimana gitu. Itu yang saya pelajarin dari Bapak. Sampai sebegitunya sama keroncong, dia nggak kepengen teman-teman di luar sana nanti merendahkan teman-teman, karena menurut beliau keroncong itu musik yang luar biasa sulit untuk dipelajari untuk musisinya yang memang belum kenal. Mungkin kalau yang sudah terbiasa itu ya dianggap mudah, tapi kalau yang baru ini kan kayak untuk cakjuknya, melodinya gitu, menurut beliau juga itu kan sesuatu yang mahal harganya. Jadi ya wajar kalau harus dinilai dengan harga yang pantas gitu. Itu Bapak di situ loh perjuangannya untuk keroncong. Sampai di detik-detik terakhirnya beliau nggak ada pun,
beliau masih pengen tabuhan, masih pengen, ya itulah, saking idealis sama keroncong, pengen di Mandar tabuhan, ya mau didatangin sama beliau gitu. Saking dia pernah bilang sama saya kalau keroncong itu bukan musik sembarangan gitu. Jadi cara membawakannya pun juga nggak bisa sembarangan gitu. Lain dengan musik yang mungkin menurut beliau yang bisa bebas berekspresi gitu. Kalau di keroncong tuh memang ada pakem-pakemnya sendiri. Dan ya setahu saya beliau otodidak ya untuk belajar keroncong. Jadi berbagi ilmu pun terhadap teman-teman yang itu dia nggak pandang bulu, nggak pandang usia tua muda gitu. Cuman ya balik lagi kita tadi, kalau bapak udah mulai berbagi ilmu, apalagi udah mulai terjun langsung ke praktek itunya, ya siap-siap. Kadang-kadang suka kalimat-kalimat yang dikeluarkan suka di luar. Oh, kita yang bikin kaget tuh, aduh sakit hati dengarnya ya. Tapi ya balik lagi buat teman-teman yang pernah itu, ya saya minta maaf kalau ada yang tersakiti dengan ucapan bapak saya. Tapi semoga ilmunya dari beliau bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa berguna dari apa yang diberikan oleh bapak saya. Terima kasih sekali untuk Om Koko Tole yang sudah membuat channel keroncong kita. Kita bisa berbagi, kita bisa cerita tentang apa saja di channel ini. Semoga keroncong kedepannya bisa semakin jaya, bisa bergema di luar sana, tidak hanya di Indonesia. Dan kepada penerus keroncong yang masih muda-muda di daerah juga tentunya, semangat untuk keroncong bisa maju ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, dan dah.